Berjumpa lagi, kali ini kita akan membahas tentang materi terakhir tentang distribusi normal, yaitu uji hipotesis pada kegiatan penelitian. Namun sebelum itu, kita harus pahami terlebih dahulu, hipotesis itu adalah pernyataan atau dugaan tentang karakter suatu populasi yang masih lemah kebenarannya dan masih perlu dibuktikan. Dalam penelitian biasanya dikenal dua macam hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ialah hipotesis nol, ialah hipotesis yang diartikan sebagai tidak ada perbedaan antara data populasi dan data sampel. Yang kedua, hipotesis alternatif atau H1 ialah lawan daripada hipotesis nol yang diartikan sebagai ada perbedaan antara data populasi dan data sampel. Kita ingat kembali bahwa populasi itu adalah keseluruhan data yang ada, sementara sampel itu adalah sebagian data yang mewakili populasi. Jadi, uji hipotesis di sini biasanya digunakan dalam suatu penelitian. Misalnya, terdapat penelitian yang ingin mengetahui tingkat kesehatan seluruh anak di Indonesia. Jadi, populasinya tentu adalah semua anak atau yang tergolong anak itu adalah balita di Indonesia. Namun, si peneliti tidak mungkin akan melakukan penelitian kepada seluruh anak di Indonesia, mungkin karena keterbatasan waktu, biaya, dan tentunya jumlah anak yang sangat banyak di Indonesia. Jadi, peneliti di sini akan mengambil sebagian anak yang dimana itu kita sebut sebagai sampel yang mewakili populasi anak di Indonesia. Jadi sudah jelas ya perbedaan antara apa itu populasi dan apa itu sampel. Selanjutnya kita akan mengetahui tentang jenis-jenis daripada uji hipotesis itu. Yang pertama ialah uji satu arah. Jadi uji satu arah, bentuk hipotesisnya adalah H0 itu mu sama dengan mu 0. Maksudnya adalah rata-rata populasi sama dengan rata-rata sampel. Yang kedua, mu kurang dari mu 0 itu artinya adalah rata-rata populasi kurang dari rata-rata sampel. Hipotesis alternatif yang lain ialah H1 sama dengan mu lebih dari mu 0, artinya rata-rata populasi lebih dari rata-rata sampel. Jika kalian perhatikan grafik daerah penerimaan A0 dan daerah penolakan H0 bisa dilihat pada grafik atau kurva distribusi normal. Yang pertama H1 itu mu kurang dari mu 0, daerah penerimaan H0 itu ada di kiri, sementara penolakannya ada di kanan. Begitu juga untuk mu lebih dari mu 0, daerah penolakannya ada di kiri, sementara penerimaan H0 itu ada di kanan. Sementara yang kedua ialah uji dua arah, adalah uji statistik berkaitan dengan hipotesis di mana nilai yang diamati berbeda secara signifikan dengan nilai yang diketahui dan di mana error atau daerah penolakan yang relevan dalam dua arah. Misalnya, bunyinya adalah hipotesis H0, rata-rata populasi sama dengan rata-rata sampel. Sementara hipotesis alternatifnya, rata-rata populasi tidak sama dengan rata-rata sampel. Jadi, perbedaan antara uji satu arah dan uji dua arah ini hanya terletak pada tanda pertidaksamaannya pada hipotesis alternatif. Jika pada H1 itu jelas terdapat tanda kurang dari atau lebih dari, sementara pada uji dua arah hipotesis alternatifnya hanya berbentuk tidak sama. Jadi tidak sama di sini dia bisa lebih dari atau kurang dari. Jadi untuk daerah penolakannya tentu ada dua, itu merupakan gabungan dari uji dua arah tadi. Sementara daerah penerimaannya hanya ada di tengah di sini. Ya. Untuk kali ini kita akan belajar tentang cara menguji hipotesis dua arah dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum kita menguji hipotesis, tentu pastikan kita menyusun hipotesis H0 dan hipotesis alternatif H1. Kemudian setelah menentukan hipotesis, maka kita akan menguji hipotesis dengan cara menggunakan uji T. Uji T di sini dengan rumus T sama dengan X bar dikurangi mu per tau dikali akar N, di mana X bar itu sama dengan
rata-rata sampel, mu ialah rata-rata yang dihipotesiskan, tau adalah simpangan baku sampel, dan n adalah jumlah sampel. Selanjutnya setelah kita menentukan T hitung ini, T hitung itu T yang kita dapat dari perhitungan ini. Selanjutnya kita bandingkan dengan harga T tabel. Jadi kita menggunakan bantuan berupa tabel T atau T tabel. Nanti kalian perhatikan pada tabel T. Untuk uji dua arah dengan derajat kebebasan atau DK, atau biasanya pada tabel itu berupa DF. DF itu sama dengan N dikurangi 1. Dan alfa itu taraf signifikansi atau taraf kepercayaannya. Kemudian kita lihat pada gambar uji T apakah T jatuh pada H0 atau tidak, sehingga dapat ditarik kesimpulan. Cara menentukannya adalah jika mutlak T itu kurang dari sama dengan T tabel, maka H0 diterima. Jika mutlak T lebih dari T tabel, maka H0 ditolak, sehingga yang diterima adalah H1. Baiklah, untuk lebih jelas mari kita pelajari contoh soal berikut ini. Baiklah, kita akan membahas contoh soal 1 tentang uji hipotesis. Diketahui pada Bank A terdapat sebuah penelitian dari lembaga keuangan independen dengan sampel sebanyak 25 nasabah. Jadi kita dapatkan di sini diketahui N-nya ialah 25. Kemudian rata-rata nasabah melakukan penarikan $495, berarti X bar atau rata-rata sampelnya adalah 495. Dan simpangan baku $45, berarti TO sama dengan 45. Selanjutnya Bank A menyatakan nasabah rata-rata menarik $500 per bulan, berarti di sini mu sama dengan 500. Jika taraf signifikansi yang digunakan pada penelitian tersebut adalah 0,05, berarti alfa sama dengan 0,05. Tentukan apakah data rata-rata penarikan uang oleh Bank A menggambarkan rata-rata penarikan yang sebenarnya sesuai dengan penelitian lembaga keuangan independen. Jadi di sini setelah kita menentukan nilai daripada yang diketahui, kita tentukan hipotesisnya. Untuk hipotesis H0 kita ingat kembali tidak ada perbedaan antara data sampel dan data populasi, berarti kita gunakan tanda sama dengan mu sama dengan 500. Sementara H1 di sini terdapat perbedaan antara data sampel dan data populasi. Ingat bahwa ini adalah uji dua arah, tandanya hanya tidak sama dengan. Berarti mu tidak sama dengan 500. Selanjutnya kita akan menghitung nilai T dengan rumus X bar dikurangi mu dibagi TO dikali akar N. Ini sama dengan T itu sama dengan 495 dikurangi 500 per 45 dikali akar 25. Kita lanjut di atas perhitungannya. T sama dengan 495 dikurangi 500 itu ialah negatif 5 per 45 dikali akar 25 ialah 5. Sehingga kita dapatkan di sini T sama dengan negatif 5 per 9. Di sini kita coret 9, di sini kita coret 1. T sama dengan negatif 5 per 9 kita nyatakan dalam bilangan desimal atau bentuk desimal menjadi negatif 0,556. Jadi kita dapatkan T hitung sama dengan negatif 0,556. Sekarang kita akan menentukan nilai daripada T tabel. Perhatikan. Yang pertama kita harus cari adalah derajat kebebasannya, DF. DF itu sama dengan N dikurangi 1. Sama saja ya dengan DK. DK itu adalah derajat kebebasannya sama dengan N dikurangi 1. Tadi N kita dapatkan 25 dikurangi 1 sama dengan 24. Kita dapatkan DF itu 24 dan taraf signifikansinya atau alfanya adalah sama dengan 0,05. Jadi kita cari pada tabel. Untuk DF sama dengan 24. Di sini kita dapatkan DF ya, kita buat garis
horizontal. Kemudian taraf signifikansi 0,05 untuk uji dua arah. Itu kita gunakan ini. Kita tarik garis ke bawah secara vertikal. Maka kita dapatkan nilai daripada T tabel. T tabel itu adalah sama dengan 2,06390. Jadi kita sudah dapat T hitung dan juga sudah dapat T tabelnya. Sekarang tinggal kita bandingkan. Nah, untuk sebelumnya Bapak beri catatan lagi. Untuk nilai alfa yang ada di atas ini digunakan untuk uji satu arah. Sementara untuk nilai alfa yang di bawah ini kita gunakan untuk uji dua arah. Jadi pada contoh soal ini kita hanya membahas tentang uji dua arah karena hipotesisnya ialah tidak ada perbedaan. Seperti itu. Sekarang kita bandingkan nilai mutlak T dengan T tabel. Di sini kita dapat mutlak T itu sama dengan mutlak dari negatif 0,556. Itu hasilnya sama dengan 0,556. Kita bandingkan T hitung dan T tabel, diperoleh T hitung kurang dari T tabel. Jadi dari pernyataan ini diperoleh bahwa H0 diterima. Ya, karena H0 diterima sehingga tidak ada perbedaan, jadi kesimpulannya adalah rata-rata penarikan uang oleh nasabah sesuai dengan pernyataan Bank A itu sama dengan hasil penelitian dari lembaga keuangan independen. Kenapa sama dengan? Karena tadi H0-nya diterima. Ya. H0 diterima, perhatikan hipotesis nolnya. Hipotesis nolnya adalah mu sama dengan 500. Ya, itu adalah contoh daripada uji hipotesis. Silahkan dipelajari, apabila ada yang tidak dipahami silahkan ditanyakan langsung. Terima kasih.